pelayanan ibadah jemaat GPI Papua Eden Merauke. Dan juga selamat berbahagia bagi anggota jemaat yang berulang tahun kelahiran serta ulang tahun pernikahan. Panjang umur dan selalu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum masuk dalam pelayanan ibadah saat ini, akan kami bacakan Warta Jemaat Minggu Sengsara ketiga tanggal 28 Februari 2021 adalah sebagai berikut. 1. Jadwal kebaktian ibadah sektor dan wadah-wadah kategorial dapat Bapak, Ibu, Saudara-saudari baca pada Warta Sepekan versi cetak. 2. Informasi keuangan jemaat dan kegiatan panitia pembangunan dapat Bapak, Ibu, Saudara-saudari lihat pada Warta Sepekan versi cetak. Informasi umum dan pelayanan adalah sebagai mana yang telah dimuat pada Warta Jemaat versi cetak, dan yang menjadi perhatian serta informasi tambahan adalah sebagai berikut. 1. Disampaikan kepada jemaat GPI Papua Eden bahwa ibadah kunci bulan akan disatukan dengan ibadah Minggu 28 Februari 2021. 2. Informasikan kepada jemaat GPI Papua Eden bahwa ibadah par jemaat Eden akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 jam 10.00 bertempat di gedung gereja. 3. Diharapkan
Shalom bagi kita semua di minggu sengsara ketiga. Mari kita menghadap hadirat Tuhan dengan menaikkan madah masuk ruang Maha Kudus. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia di sepanjang sejarah umat manusia dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Damai sejahtera Allah menyertai saudara dalam ibadah Minggu Sengsara 3 di saat ini. Dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah dan dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit.
pengakuan dosa. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Mari kita hening sejenak. Hening selesai. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan, dan tahirkanlah kami dari dosa-dosa kami. Jemaat yang diberkati Tuhan, dengarlah berita anugerah pengampunan dosa. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Diberkati Tuhan, di minggu sengsara Tuhan Yesus yang ketiga ini kita akan membaca Alkitab sekaligus juga di akhir bulan Februari. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa mohon kekuatan Roh Kudus. Tuhan Yesus, firman yang hidup, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah Roh Kudus mendiami hati kami sehingga firman-Mu dapat menjadi panduan bagi kami, khususnya dalam memaknai minggu-minggu sengsara Kristus. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah sedia mendengar. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab di minggu pagi ini terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, kitab Markus pasal 10 ayat 32 berakhir dengan ayatnya yang ke-34. Markus pasal 10 ayat 32 hingga ayatnya yang ke-34. Begini firman Tuhan. Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus.
Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas, dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya, dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit." Demikian firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaan diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Hosiana. Shalom. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada kisah seorang manusia ketika menjalani kehidupan di dunia ini. Dia merasakan beban hidup, penderitaan yang dia alami. Tetapi ketika dia berdoa kepada Tuhan suatu saat, dia meminta kepada Tuhan, seorang Kristiani ketika dia membawakan pokok doa kepada Tuhan tentang sebuah salib yang dia pikul selama ini. Dia punya doa, "Tuhan, salib yang kubawa ini terlalu berat bagiku. Ringankanlah beban hidupku ini." Dia coba punya kata doa seperti itu untuk Tuhan. Apa respon Tuhan terhadap doa yang disampaikan oleh seorang Kristiani ini? Mendengar ini, Tuhan membawa orang ini pada sebuah kamar yang sangat besar sekali. Semuanya itu berwarna putih, dan di sana terlihat banyak sekali salib, beribu-ribu salib. Lalu Tuhan bilang, "Anakku, pilihlah salib yang satu untuk kau bawa." Orang ini, dia sangat bersuka cita ketika Tuhan mengatakan demikian kepadanya. Dan ia pun memilih salib yang paling kecil, yang paling ringan. Lalu dia bilang, "Tuhan, ini saja untukku, yang kecil ini saja." Lalu Tuhan pun menjawab, "Anakku, tapi itu adalah salib yang selalu kau bawa terus, dan baru saja kau letakkan salib itu." Saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam pemahaman Kristen, salib adalah beban yang kita bawa dalam kehidupan kita. Bahkan sering kita merasa bahwa beban yang kita tanggung adalah merupakan beban yang paling sangat terberat dalam kehidupan kita semua. Penulis buku rohani yang paling sangat terkenal, Andar Ismail, yang mengatakan bahwa tiap orang, dalam hal ini orang Kristen, harus siap memikul salibnya di dalam kehidupan setiap hari. Setiap orang yang mau ikut saya, ya, dia harus menyangkal dirinya. Dia kutip dari firman Tuhan. Memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Bahwa
salib yang perlu kita pikul adalah merupakan penderitaan dan persoalan-persoalan hidup manusia. Dalam hal ini orang-orang Kristen merupakan bahagian dari kehidupan kita sebagai para pengikutnya. Karena apa? Karena salib merupakan lambang dari kuk, lambang kenistaan, lambang kehinaan yang harus dipikul oleh Tuhan Yesus. Sebelum ia memikul salib yang sangat berat, Tuhan Yesus, dia memberitahukan kepada para muridnya dengan tujuan supaya para murid itu dorang mengerti dan dorang pahami betul jalan derita yang harus ditempuh oleh Tuhan Yesus. Dan para murid juga dipersiapkan jika suatu kelak mereka akan memikul salib yang lebih berat dalam tanggung jawab mereka. Bahkan memberitakan salib itu kepada dunia. Itulah tanggung jawab sebagai murid-murid Kristus atau pengikut Kristus. Kita lihat bacaan kita saat ini, saudaraku, ketika Yesus dengan para muridnya ataupun juga dengan orang-orang yang mengikuti dia, ketika dalam perjalanan murid-murid Tuhan Yesus, bahkan orang-orang yang mengikutinya, mereka rasa cemas, mereka rasa takut, mereka rasa gentar, padahal Yesus sudah berjalan di depan mereka, tapi masih saja mereka merasa takut. Mengapa Yesus ketiga kali dia memberitahukan tentang penderitaan? Murid-murid pertama dan kedua kali mereka tidak mengerti maksud dari perkataan Tuhan Yesus, bahwa saatnya anak manusia harus menjalani penderitaan hidup ini. Dan ketika mereka menuju ke Yerusalem, kita tahu bahwa Yerusalem adalah merupakan pusat keagamaan, tetapi juga merupakan pusat politik bangsa Yahudi. Sehingga di sana dilihat sekali banyak ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang siap untuk menjatuhkan Yesus, bahkan memutarbalikan kebenaran tentang Mesias yang telah menghadapi ancaman ini. Karena dia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Maka Yesus memanggil murid-muridnya dan mengatakan buat mereka bahwa mereka akan ada di dalam menghadapi situasi yang paling sangat sulit, pedih, menyakitkan hati, terbeban dengan beban yang sangat berat. Resiko yang terberat bahkan terburuk pun ia akan jalani dan dia akan mengalami kematian. Dia akan dihina, diludahi, bahkan pada puncaknya mengalami proses kematian, tapi juga akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Namun saudaraku, walaupun beban ini semakin berat, Tuhan Yesus tidak pernah menghindar. Ya. Dia siap menghadapi tantangan, dia siap menghadapi ancaman untuk nyawanya sekalipun, demi menyelamatkan manusia dari dosa. Yesus dia tidak pernah lari dari tanggung jawabnya, tetapi dia berani sekalipun hatinya saat itu sangat gentar dari sisi manusia. Tapi dia harus menjalankan misi yang sudah diutus oleh Bapaknya di sorga. Memang misi ini sangat berat, saudaraku, yang harus ditanggung, yang harus dijalani oleh Yesus. Tapi Yesus dia memberikan jaminan iman.
bahwa salib yang hina itu akan mengubah kehidupan semua orang melalui kebangkitannya, maka dia akan menang melawan kuasa maut, dan salib itu pun juga telah dikalahkan. Kebangkitannya juga akan membuat orang-orang yang awalnya merasa takut dan gentar, tapi menjadi percaya, dan dengan berani dengan kuasa Yesus, maka mereka bisa menyatakan kesaksian kebenaran tentang Mesias. Salib yang merupakan lambang kutuk itu, yang memuliakan namanya itu, akan mengangkat harkat dan martabat manusia ketika Yesus dia mengalahkan pada akhirnya. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, salib yang hina itu berhasil ditaklukkan oleh Yesus. Dia melakukannya sebagai rasa empati, bukan simpati. Empati, tetapi juga dia tahu bahwa sebagai pengikut-pengikut murid-muridnya sampai masa kini, tetap kita merasakan, memaknai penderitaannya selama pelayanannya, bahkan ketika dia harus menjalani via dolorosa. Salib yang dianggap kebodohan oleh sebagian orang, justru salib itulah yang menyelamatkan manusia dari ancaman dosa. Yesus dia siapkan mental para muridnya yang dilanda dengan ketakutan untuk berani menghadapi situasi sulit sekalipun. Menjadi pengikut-pengikut Kristus bukan saja hidup dalam kesenangan, tidak mau hidup dalam penderitaan. Lalu kalau penderitaan itu datang, pukulan-pukulan itu datang, tidak sebanding dengan pukulan-pukulan yang Yesus alami. Manusia, apalagi orang Kristen, bisa menjadi orang-orang yang lemah, tidak berdaya, tidak berserah, pasrah dengan penderitaan, bahkan mungkin lari dari kenyataan hidup ini. Salib saya dan Bapak Ibu berbeda. Salib saya dan Bapak Ibu semua dijalani dalam kehidupan setiap hari. Salib saya dan Bapak Ibu dihadapi dalam kehidupan setiap hari lewat penderitaan sakit, lewat masalah pribadi, lewat masalah keluarga, lewat masalah dalam pekerjaan, lewat masalah dalam pelayanan. Itulah salib kita masing-masing. Lalu jangan kita mempersalahkan Tuhan atas situasi yang sulit, atas situasi yang tidak menyenangkan. Manusia, orang Kristen sering mempersalahkan Tuhan dalam menghadapi kenyataan yang pahit. Mau yang manis-manis tapi pahit tidak mau. Ya, mau yang enak-enak gampang. Dinamika kehidupan ini dia berputar terus. Ya, ada susah sedang. Harus sama-sama rasakan dalam kehidupan ini. Karena Yesus dia sudah lebih dulu menderita. Kita orang Kristen juga harus siap menderita. Mental kita untuk menghadapi penderitaan yang lebih berat sekalipun harus siap. Tidak boleh lengah, tidak boleh mundur, tidak boleh ragu, tidak boleh bimbang. Siap dengan segala konsekuensi. Resiko ada di depan kita. Siapa suruh mau jadi orang Kristen? Orang Kristen harus siap menghadapi penderitaan. Ya. Jadi harus siap dengan salib masing-masing dalam kehidupan. Ada salib yang ringan, ada salib yang berat, ada salib yang kecil, ada salib yang besar. Seperti tadi, doa seorang orang Kristen yang sejati. Apakah Bapak Ibu mau salib yang ringan? Ataukah salib yang berat? Ataupun mau salib yang kecil? Atau salib yang besar?
tergantung dari kehidupan kita semua untuk menjalani salib kita masing-masing dengan penuh kekuatan dari Tuhan. Tuhan akan menolong saudaraku. Tuhan akan berjalan di depan seperti dia berjalan bersama dengan para muridnya. Tuhan akan tetap memberikan jalan keluar bagi kehidupan kita. Dan kita harus siap menghadapi situasi yang sulit, susah dalam kehidupan kita. Dia akan menjadi terang bagi kehidupan kita sebagai pengikut-pengikut masa kini. Dan kita akan menjadi berani untuk bisa menghadapi situasi yang sulit sekalipun. Sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya, menghadapi situasi dan persoalan yang sangat berbahaya, menyakitkan sekalipun dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, masyarakat, gereja. Bahkan saat ini kita menghadapi ancaman kematian karena COVID-19 ini. Kehilangan pekerjaan, tingkat perceraian, pembunuhan, pencurian dan lain-lain sebagainya. Bahkan membuat kita pun hilang harapan, frustasi tentang situasi saat ini. Menurut Andar Ismail, saudaraku, bahwa itulah salib yang harus dipikul oleh semua orang ketika dia katakan tadi. Bahwa salib yang kita pikul itu pun menyadarkan hidup kita agar tetap bergantung, bersandar kepadanya, sekalipun hidup ini sulit. Salib itu berat dan Yesus tahu itu karena dia pun memikul salib yang paling sangat berat. Dosa manusia ada ketika dia pikul salib. Banyak dosa manusia yang dia pikul, berat rasanya beban. Tapi karena kasih dan cintanya, maka dia rela untuk pikul salib yang berat itu. Percaya saudaraku, kita tak akan mungkin mampu untuk pikul salib yang kita hadapi sendirian. Tidak dilihat tadi diukur dari besar kecilnya, ringan beratnya, tetapi bagaimana kita akan memikul salib itu bersama Yesus. Percaya di dalamnya ia tidak akan pernah meninggalkan kita yang sedang dilanda dengan ketakutan oleh karena pandemi COVID-19 yang mengancam nyawa kita semua. Karena juga ada persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi saat ini belum terselesaikan atau belum terpecahkan. Ia tetap berjalan di depan menjadi cahaya terang. Siap sedialah untuk menderita dan dibenci oleh karena Injil kebenaran Kristus. Ikut Yesus memang penuh dengan resiko, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Dia selalu menolong dan menyertai kehidupan kita. Jangan takut dan jangan cemas menghadapi situasi penderitaan hidup ini. Selamat menghayati minggu sengsara Tuhan Yesus yang ketiga. Amin. Di dalam kesatuan gereja, Kristus di segala waktu dan tempat, bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman percaya menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita menghampiri Tuhan di dalam doa syafaat. Dengan rasa sesal dan malu, tertunduk kepala, merendahkan diri di hadapan kekudusan Tuhan. Mohon pengampunan atas setiap salah dan dosa yang kami lakukan di hadapan Tuhan Yesus. Baik perkataan, perbuatan, perasaan yang menyakiti, menduka citakan hati Tuhan, keluarga dan sesama. Kami bersyukur dan memuji kebesaran Tuhan. Oleh karena lawakan dan pertolongan kuasa-Mu, maka kami dihimpunkan Tuhan kembali di hari Minggu, hari Tuhan, untuk kami bersekutu berjumpa dengan Tuhan Yesus lewat persekutuan yang diberkati, memuji Tuhan, mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu, membawa seluruh ungkapan-ungkapan syukur kami, membawa seluruh pergumulan-pergumulan hidup kami. Terpujilah Engkau, Sang Pemberi berkat, kehidupan dan keselamatan, bahwa di hari ini kami tetap merasakan kasih-Mu, kuasa-Mu, oleh karena jantung ini masih berdetak, nafas kehidupan ini tetap kami hirup dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Itu doa lewat hati-hati kami yang kami naikkan dalam kehidupan pribadi, keluarga, tapi juga persekutuan jemaat, bahwa Tuhan terlalu heran dan ajaib dalam kuasa pemeliharaan-Mu. Amba berdoa bagi gereja dan pemerintah yang saat ini dengan segala cara mereka untuk bisa menanggulangi penyebaran virus corona yang sampai saat ini masih tetap berlanjut dan berkembang. Tuhan, dengan firman-Mu yang sudah hamba-Mu sampaikan, biarlah dalam situasi yang sulit ini kami tetap mencari pertolongan Tuhan. Kami tetap bersandar dan bergantung kepada Tuhan Yesus. Kami tidak lari kemana-mana. Kami hanya kepada Tuhan, Sang Pemberi keselamatan. Berkati mereka semua yang terlibat, baik medis, pihak keamanan, Satgas dalam Kabupaten Merauke ini, dalam menangani tingkat penyebaran virus ini. Tuhan pakai mereka untuk bisa memberikan yang terbaik demi dan untuk keselamatan tubuh-tubuh yang fana ini. Hamba berdoa bagi gereja, pimpinan gereja kami dari pusat di Jakarta, bahkan sampai di Papua, BPS di Fakfak, BPK Merauke, BPPG tingkat Sinode Klasis Jemaat, Badan Pengelola Dana Pensiun, Badan Pertimbangan, Pendeta Penatua Diaken, pengurus-pengurus wadah kategorial, pengasuh, tua agama, cleaning service, bendahara jemaat TU, lebih khusus kami yang ada dalam wilayah pelayanan di Jemaat Eden BTN, yang terpanggil untuk melayani pekerjaan Tuhan. Berilah Roh Kudus-Mu mendiami seluruh hati dan hidup kami. Berilah hikmat-Mu untuk kami bisa menata layani kehidupan jemaat kami dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Pribadi, keluarga, rumah tangga kami yang menopang tugas misi Tuhan ini, diberkati kami semua. Hamba berdoa menyerahkan jemaat terkasih, Jemaat Eden, mulai dari keluarga pertama sampai keluarga yang terakhir.
Tuhan memberkati. Dari dalam perut mama sampai yang sudah lanjut usia. Bagi janin dan ibu yang mengandung diberi kesehatan dan keselamatan. Anak-anak usia balita dalam proses pertumbuhan gizi. Diberkati makanan, minuman, susu untuk pertumbuhan mereka. Bahkan usia sekolah, mulai dari PAUD sampai kuliah. Anak-anak kami yang ada bersama kami, tapi juga yang jauh dari kami, oleh karena tuntutan masa depan sekolah mereka, bahkan kuliah mereka. Sebagaimana Tuhan Yesus menyertai dan melindungi kami di sini, sebaliknya juga Tuhan menyertai, melindungi mereka, dimanapun mereka mengabdi, dimanapun mereka berjuang, demi masa depan mereka tetap dalam perlindungan Tuhan. Doa kami sebagai orang tua demi dan untuk masa depan anak-anak tetap dijawab oleh Tuhan. Hamba berdoa bagi pemuda-pemudi gereja dalam jemaat ini, juga Tuhan memberkati dengan masa muda mereka. Kami sebagai orang tua, papa dan mama, dalam tugas kerja profesi kami yang berbeda, baik di pemerintahan, swasta, di usaha-usaha bengkel ataupun juga supir, tukang ojek, tukang bangunan, pekerja-pekerja kasar lainnya. Tuhan memberkati, bahkan sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga, sebagai pencari nafkah, sebagai imam, sebagai tiang pendoa di dalam menggumuli setiap kehidupan rumah tangga kami. Diberkati dengan berkat umur panjang. Bahkan orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, Tuhan memberkati dan memberikan kesehatan bagi mereka. Ada yang bisa hadir, ada yang tidak bisa hadir oleh karena kelemahan fisik. Tetap hamba doakan orang-orang tua kami dalam pelayanan bagi kehidupan mereka, penguatan iman. Kami tetap berdoa karena pandemi COVID-19 ini. Kami tetap mendoakan mereka dari rumah-Mu yang kudus. Mereka tetap dijaga, dilindungi, dipelihara, diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Hamba berdoa menyerahkan kehidupan kami dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan masa yang sulit ataupun masa yang pahit. Firman-Mu menyadarkan kami saat ini, mengetuk hati kami, bahwa sebagai pengikut Kristus masa kini, kami tidak boleh takut, kami tidak boleh cemas, kami tidak boleh gentar menghadapi situasi kondisi dunia ini. Bahwa ketika Yesus sudah rela berkorban, memikul salib yang begitu berat dalam kehidupannya. Dan di saat ini sebagai orang-orang Kristen, dengan salib-salib yang ada pada kami tetap menjalani, menghadapi semua salib kami. Dengan hikmat dari Tuhan, dengan pertolongan dari Tuhan, untuk bisa menjadi orang-orang Kristen yang tetap setia di dalam menghadapi situasi manis pahit, susah dan senang. Kami akan terus maju bersama Tuhan menghadapi beban-beban hidup ini. Hamba doakan kehidupan kami yang hadir di saat ini, baik pendukung liturgis kantoria, pemain orgen, bahkan tuagama, TU, tim multimedia, para pelayan yang melayani Tuhan diberkati dengan talenta karunia yang Tuhan beri, tetapi juga umat terkasih yang di saat ini di ibadah sesi pertama ini hadir dengan pergumulan-pergumulan pribadi, keluarga, tapi juga persekutuan. Terimalah doa-doa kecil yang mereka naikkan dari hati-hati mereka saat ini. Bahkan sampul-sampul perpuluhan, pembangunan, pengucapan syukur yang diberikan, diberkati oleh Tuhan. Bahwa ketika mujizat yang Tuhan beri, dengan diberi 1 tahun usia bertambah dalam minggu yang berjalan, tanggal 27
adik Marven Sirutubun, usia yang ke-4 tahun. Dengan pengucapan syukur yang diberikan oleh orang tua, Tuhan memberkati kehidupan keluarga Bapak dan Ibu sebagai orang tua di dalam tugas tanggung jawab pekerjaan mereka. Bahwa anak adik terkasih Marven ini menerima berkat umur panjang. Mereka beri dengan tanda syukur oleh karena Tuhan sungguh luar biasa telah menganugerahkan setahun usia bertambah bagi kehidupan anak adik terkasih Marven ini. Berkat umur panjang Tuhan beri sebagai kado yang terindah dalam usia 4 tahun dalam proses pertumbuhan, perkembangan usia balita. Hamba berdoa Tuhan Yesus menyerahkan kehidupan jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang mengalami pertambahan 1 tahun usia di minggu depan. 8 anak Tuhan yang mengalami 1 tahun usia kelahiran. 2 keluarga yang mengalami 1 tahun usia pernikahan. Diberkati mereka semua dengan berkat umur panjang, dengan berkat rumah tangga. Dalam doa kami di saat ini, hamba menyerahkan kehidupan jemaat Eden yang saat ini mengalami penderitaan sakit, bahkan dalam proses pemulihan. Tuhan sembuhkan oleh kuasa bilur Yesus, hancurkan kuk beban penyakit yang diderita, dilepaskan oleh pertolongan kuasa Tuhan Yesus. Bagi Ibu Herli Parana yang dalam beberapa hari ada dalam proses check up kesehatan di Jayapura, dan puji Tuhan sudah kembali dalam kasih dan kuasa Tuhan dalam proses pemulihan atas sakit penyakit yang diderita. Keluarga hamba Tuhan, Bapak Penatua Bapak Simon beserta Mama Herli ada dalam pergumulan bersama anak-anak, bahkan kami para pelayan dan umat Tuhan, saling topang menopang, saling menguatkan dalam pergumulan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau menjamah tubuh jasmani orang tua terkasih Mama Herli. Ia akan memperoleh kekuatan dan keselamatan, kesembuhan, pemulihan yang total daripada Yesus. Iman, percaya kehidupannya, bahkan keluarga, suami, anak-anak, kami semua di saat ini, kami percaya bahwa Yesus adalah dokter tabib yang agung dengan kuasa yang begitu luar biasa. Hamba berdoa jika ada umat dan pelayan yang mengalami penderitaan hidup oleh karena persoalan, masalah pribadi keluarga, dalam pelayanan, dalam kehidupan masyarakat bertetangga, Tuhan beri jalan keluar. Lepaskan semua dari hidup kami. Kami semua juga menyadari bahwa kami tidak bisa luput dari yang namanya penderitaan. Kami harus tetap siap menghadapi segala resiko, karena itulah kehidupan orang-orang Kristen harus menghadapi situasi demikian. Tetapi kami tidak sendiri, kami memohon perlindungan Tuhan. Seperti halnya Tuhan berjalan di depan para murid dan para pengikut, Tuhan juga akan berjalan di depan kami sebagai cahaya terang yang tetap melindungi, menjaga kehidupan kami semua ketika kami menghadapi situasi penderitaan, persoalan, beban hidup kami. Hamba berdoa bagi ibu janda, bapak duda, anak yatim, yatim piatu, dalam kasih dan kuasa berkat-Mu selalu ada bagi kehidupan mereka. Hari ini, tepat tanggal 28 Februari, merupakan juga kunci bulan, akhir bulan, di bulan kedua di tahun 2021.
kami yang datang bersekutu di dalam rumah-Mu yang kudus. Kami bersyukur bahwa selama 1 bulan ini, Tuhan telah menjaga, menyelamatkan hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, karena terlalu baik kasih-Mu, terlalu besar kuasa penyelamatan-Mu. Maka kami semua masih hidup, maka kami semua masih bernafas, kami masih menerima berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan menapaki di bulan yang baru, bulan ketiga, yang masih misteri rahasia bagi kami, tanggal 1 di besok hari. Tapi ketika kami terus mencari Tuhan, kami tetap ada dalam keselamatan seperti halnya di bulan Februari. Kami tetap ada di bulan Maret dengan segala dinamika hidup ini dalam situasi apapun. Tuhan, tolong kami, lindungi kami, berjalan bersama kami, jauhkan kami semua dari segala mara bahaya, penderitaan yang mengancam nyawa kami sekalipun, sakit, penyakit, bahkan COVID-19, tapi juga maut, kematian dalam kehidupan kami. Kami tetap memohon penjagaan Tuhan dalam kehidupan kami di usbu minggu berjalan bersama dengan kuasa Tuhan. Berkati seluruh tugas pekerjaan pengabdian di ladang kami, dalam seluruh tanggung jawab kami Tuhan, biarlah kami tetap ada di dalam keselamatan Tuhan. Ini doa kami Tuhan Yesus. Sekali lagi ampuni kami. Dan biarlah kami semua ada di dalam kehidupan yang Tuhan sudah sediakan. Berkat jasmani, berkat rohani yang kami terima di bulan yang ketiga, bulan Maret. Kami akan berdoa. Bapa kami, Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ibadah ini akan segera usai. Perjumpaan bersama Tuhan dalam ibadah Minggu Sengsara ketiga ini kiranya meneguhkan kita dalam kancah pergumulan hidup kita. Pandanglah salib Kristus yang menyelamatkan kita semua. Terimalah berkat Tuhan. Allah sumber kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, dan mengkokohkan kamu. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya.